Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, apa kabar? Saya yakin dan percaya semuanya di sini dalam keadaan saya sempurna, dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan juga saya yakin dan percaya kita semua masih kuat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan mengenai pembuatan artikel ilmiah mata kuliah Bahasa Indonesia dalam rangka penyelesaian ujian akhir semester untuk semester 1 ini. Artikel yang saya buat dengan judul Rumusan Hukum untuk Meninjau Kelemahan Hukum Pidana terhadap Pelaku Cyberbullying di Indonesia. Artikel ini secara garis besar akan membahas, meninjau, dan menampilkan seluruh riset yang telah saya cari dalam rangka melihat bagaimana kelemahan hukum pidana terhadap pelaku-pelaku kasus cyberbullying, terutama di Indonesia, dan bagaimanakah dampak yang terjadi. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Michael Lagi Prananto Wibowo dengan NIM 21501001110026 dari kelas B Fakultas Hukum dengan alamat email michaelwibowo4596@gmail.com. Baik, pada bagian pertama ini, mari kita lihat bagaimana pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan, manfaat, serta tujuan dari artikel ini. Mulai dari pendahuluan, globalisasi kini telah mendorong berkembangnya teknologi informasi di Indonesia oleh karena perkembangan teknologi memang sangat dibutuhkan untuk memajukan kehidupan kita manusia. Sebagai akibat dari perkembangan yang pesat, maka secara perlahan teknologi informasi secara sendirinya akan mengubah perilaku masyarakat, salah satunya adalah cyberbullying. Di Indonesia, banyak kasus mengenai cyberbullying yang tidak bisa terdata, dikarenakan faktor banyaknya korban cyberbullying yang lebih memilih untuk diam dan tidak melapor kasus tersebut. Dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, mau tidak mau hukum juga harus menyesuaikan dengan masalah-masalah yang sedang dihadapi masyarakat dengan menggunakan formulasi atau rumusan undang-undang tentang perundungan di dunia cyber yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, serta kerugian material sehingga dapat mengurangi adanya cyberbullying di Indonesia. Lalu menanggapi pernyataan di atas, maka akan menghasilkan dua rumusan yang saya buat. Rumusan yang pertama adalah bagaimana cara mengatasi permasalahan cyberbullying dengan menggunakan UU yang telah berlaku. Dan yang kedua, bagaimana implementasi konsep reformasi hukum pidana untuk penuntutan cyberbullying. Lalu tujuan yang akan didapatkan, yang pertama adalah untuk mengatasi tantangan lembaga penegak hukum di era globalisasi Indonesia, dan yang kedua mengidentifikasi penerapan konsep perlindungan hukum terhadap cyberbullying melalui reformasi KUHP atau hukum pidana. Dari rumusan dan tujuan di atas, maka nanti akan menimbulkan manfaat yang akan berguna buat kita semua. Yang pertama itu adalah dapat menjadi acuan bagi pihak akademisi, pihak pemerintah, dan juga pihak masyarakat, serta korban yang telah mengalami kejadian tersebut. Lalu kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu adalah metode penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah kualitatif menggunakan pendekatan yuridis normatif atau studi hukum doktrinal. Studi hukum doktrinal sendiri adalah bahan penelitian dengan mengkaji bahan sekunder, yang kemudian nanti difokuskan dengan dilakukan terhadap hukum primer untuk menjawab problematika yang menjadi fokus penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku individu yang dianggap layak dan juga pantas. Lalu metode kajian yang akan saya gunakan terdapat tiga. Yang pertama, saya akan menggunakan pendekatan perundang-undangan atau statutory approach. Yang kedua adalah pendekatan konseptual atau conceptual approach, dan yang ketiga adalah pendekatan sejarah atau historical approach. Lalu data dan sumber data yang saya dapatkan terbagi atas tiga. Yang pertama bahan hukum primer, yang kedua bahan hukum sekunder, yang ketiga adalah tersier. Bahan hukum primer sendiri yakni peraturan perundang-undangan yang meliputi UUD 1945, UU nomor 39 tahun 99, dan UU nomor 19 tahun 2016. Lalu bahan hukum sekundernya sendiri meliputi literatur dan problematika yang dipelajari dan dikutip dari buku teks, pendapat ahli hukum dalam hal literatur, dan juga artikel ilmiah dari internet. Lalu bahan tersier sendiri meliputi berupa kamus yang terdiri dari kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, dan berbagai kamus lain yang dibutuhkan oleh saya sendiri. Lalu pada bagian studi pustaka, dengan pengumpulan beberapa data dari jurnal-jurnal terdahulu, penelitian terdahulu yang relevan, serta laporan-laporan yang sesuai dengan topik pembahasan.
Dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dan juga kualitatif, maka nanti hasilnya akan terbagi menjadi tiga. Yang pertama akan mendapatkan dan menelusuri data yang diperoleh dari berbagai sumber. Yang kedua, saya dapat mengumpulkan dan menyaring dari temuan data yang didapatkan. Dan yang terakhir, menghubungkan setiap data dari jurnal ataupun laporan yang sudah didapatkan dari penelitian yang telah dibuat sebelumnya. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada bagian hasil dan pembahasan. Kebijakan hukum pidana tentang cyberbullying di Indonesia. Cyberbullying itu memang merupakan ancaman baru, namun tidak semua mekanisme hukum yang tersedia untuk mengancam dapat digunakan secara langsung untuk mencegah cyberbullying. Kita tahu sendiri, seiring kemajuan teknologi dan informasi, kemampuan untuk melakukan kejahatan di dunia itu pasti semakin meningkat. Maka dari itu, diperlukannya payung hukum untuk mengatasi kondisi perkembangan teknologi ini. Yang nantinya tersebut, maka diperlukan hukum pidana yang sesuai dengan keadaan yang sekarang dan keadaan yang akan datang, dan itu akan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri merupakan salah satu sistem utama yang komprehensif bagi peraturan-peraturan hukum pidana yang ada di Indonesia. KUHP telah dibuat jauh sebelum adanya perluasan kriminalitas di dunia maya. Dalam pembahasan kali ini, KUHP hanya akan membahas mengenai bentuk-bentuk perbuatan yang berkaitan dengan cyberbullying yang terbagi atas dua pasal. Yang pertama pasal 310 KUHP dan yang kedua adalah 315 KUHP. Pasal 310 KUHP mengandung unsur-unsur tindak pidana tergandung dalamnya. Yang pertama adalah dengan sengaja dan yang kedua dengan menuduh suatu hal. Lalu pada pasal 315 KUHP, unsur-unsur tindak pidana yang tergandung dalamnya terbagi menjadi dua, yakni penyalahgunaan yang disengaja tanpa pencemaran nama baik atau pencemaran nama tertulis, dan yang kedua dilakukan di depan umum secara lisan atau tertulis kepada seseorang. Lalu yang kedua adalah Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Yang kita tahu sendiri, Undang-Undang ITE adalah salah satu hukum cyber pertama di Indonesia, dan pengenalannya bertujuan untuk memberikan keamanan hukum pada individu yang melakukan transaksi elektronik, mendorong pertumbuhan ekonomi, lalu mencegah kejahatan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk melindungi pengguna layanan, serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara sehat. Selanjutnya akan disebutkan peraturan-peraturan Undang-Undang ITE terkait cyberbullying mengingat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yakni pasal 27 ayat 3, pasal 27 ayat 4, pasal 28 ayat 2, dan pasal 29. Lalu dapat disimpulkan bahwa untuk perbuatan cyberbullying masih banyak hal yang tidak termuat dalam KUHP maupun Undang-Undang ITE, yaitu dalam penegasan bahwa perbuatan cyberbullying di dunia maya ini memang dapat dikatakan bullying itu dilakukan itu secara berulang-ulang, tidak adanya keseimbangan kekuasaan yang nantinya mengakibatkan adanya unsur mendasar tersebut yang belum tentu semua perbuatan menghina seorang itu dapat dikatakan bullying atau cyberbullying. KUHP dan UU ITE juga sendiri memiliki kesamaan atau similaritas yang dalam hal perbuatan sifat menyerang, yaitu bullying apabila dilakukan secara berulang-ulang, tidak ada keseimbangan kekuasaan, dan juga tidak adanya unsur mendasar yang belum tentu semua perbuatan itu dianggap menghina seorang atau bullying. Dengan mengacu pembahasan singkat di atas, maka dapat disimpulkan yang seperti saya bilang, bahwa tindakan kriminal untuk mengatasi cyberbullying saat ini belum diatur secara eksplisit di Indonesia. Lalu upaya-upaya apa saja yang hukum pidana dapat mengenai cyberbullying Indonesia dapat dilakukan? Yang pertama itu adalah dalam RUU KUHP. Karena kita tahu sendiri, KUHP memang tidak mengatur secara langsung tindakan intimidasi di dunia maya. Namun KUHP hanya mencakup perbuatan yang berkaitan dengan bentuk-bentuk cyberbullying sebagaimana diatur dalam beberapa pasal, antara lain pasal 537 dan pasal 540. Perbuatan-perbuatan di atas yang seperti kalian baca itu memang mensyaratkan adanya pengaduan, sehingga dapat dikatakan bahwa delik di atas merupakan delik aduan dengan dasar pengaturan yang diatur dalam rancangan Undang-Undang Kitab KUHP pada pasal 543. RUU KUHP sendiri mengatur mengenai dasar pertimbangan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara dengan tetap mempertimbangkan mengenai tujuan pemidaan dan pedoman pemidaan pada pasal 54 dan pasal 55. Lalu upaya lain yang dapat digunakan yaitu adalah melakukan kajian perbandingan dengan negara lain. Kita tahu sendiri memang kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya penanggulangan cyber Indonesia itu masih memerlukan kajian perbandingan, masih memerlukan regulasi-regulasi baru dan mekanisme yang secara sistematis harus tersusun dengan rapi. Maka diperlukannya kajian perbandingan dengan negara-negara yang memiliki kebijakan dalam upaya penanggulangan yang sudah modern dan sudah terstruktur dengan baik. Contohnya adalah negara New Zealand, negara Prancis, dan juga negara Kanada, dan masih ada banyak lagi negara-negara lain.
Baik, tiba akhirnya kita pada bagian kesimpulannya secara. Lalu kesimpulan yang dapat saya simpulkan yaitu adalah bahwa dibutuhkannya memang suatu pengaturan baru yang dapat digunakan untuk menanggulangi cyberbullying di Indonesia. Sebab dalam hukum yang berlaku saat ini, perumusannya memang belum lengkap dan jelas mengenai cyberbullying yang dikatakan sebagai bullying apabila itu juga dilakukan secara berulang-ulang, adanya ketidakseimbangan kekuasaan yang nanti mengakibatkan memberantas cyberbullying itu tuh sulit diatasi. Maka oleh itu, diperlukannya mekanisme yang baru yang dapat digunakan untuk memerangi cyberbullying di Indonesia. Lalu saran yang dapat saya berikan, yang pertama adalah untuk pemerintah. Pemerintah itu diharapkan memantapkan keberadaan intimidasi di dunia maya dengan mencakup elemen-elemen adanya perilaku yang berulang-ulang, agresi, ketidakmerataan kekuasaan dalam merumuskan tindakan pidananya. Lalu yang kedua adalah mencoba mempertimbangkan dengan negara yang sudah memiliki aturan atau regulasi yang lebih jelas yang mengatur tentang cyberbullying. Contoh yang saya ambil secara jelas ini adalah New Zealand, karena negara mereka sudah mengatur lebih jelas mengenai kekerasan di dunia komunikasi digital. Untuk memulainya, pemerintah sendiri atau pihak yang berwenang dapat melakukan aksi pemberantasan cyberbullying dengan memberikan sosialisasi etika komputer melalui edukasi cyberbullying, konseling respons cyberbullying sejak dini kepada masyarakat luas terutama anak-anak muda, dan juga memberikan penyuluhan kepada seluruh warga masyarakat akan bahayanya teknologi informasi terutama cyberbullying itu sendiri. Lalu pada akhir ini saya ingin menutup dengan satu quote oleh salah satu artis terkenal yaitu Justin Bieber. The internet can be used as a place to have a greater positive impact on the world. There's a ton of positive initiative online. The web should be used to inspire each other, not spread hate or to hurt each other. Baik, tiba pada bagian akhir ini saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kesempatan yang telah diberikan oleh saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, adanya pengurangan kata, dan juga kata-kata yang tidak dimengerti oleh para penonton. Saya Michael Agi Prananto Wibowo mengucapkan pamit undur diri dan selamat pagi.